Good morning, Creative City Worship. Selamat pagi. Senang banget we are back here on this online platform to serve all of you. Dan senang banget ngelihat, aduh kangen banget gak sih sama tempat ibadah kita. To be back in the building, to worship together, itu kayak kangen banget. Dan senang banget tadi ngelihat present worship. We are so blessed by it. Sebelum kita mulai firman, I wanna ask us to pray. Sebelumnya, yuk kita doa dulu yuk. Tuhan, selamat pagi. We are so grateful kami berada di sini. Sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu saja, Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami bisa mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi firman-Mu untuk kehidupan kami, supaya kami senantiasa bisa bertumbuh dalam iman kepercayaan kami kepadamu, Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi pendengar yang baik, berikan kami fokus, dan juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini, Tuhan, supaya Engkau berbicara melalui hamba-Mu saja, Bapa. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, we have been going through a series tentang discipleship, tentang disciple maker, tentang how to be a good disciple, tentang menjadi muridnya Yesus. Kita mengikuti Tuhan Yesus sebagai guru kita, teladan kita, sehingga kita menjadi disebut sebagai murid-muridnya. Nah, I wanna close this series. Tugas saya mungkin sedikit lebih berat karena harus merangkum the whole month, bulan ini, about discipleship, tentang apa itu menjadi murid Kristus. But help me dengan komen lah, amen, if you feel blessed, dengan anything, if you would like to express yourself, it will be really great. And help me to preach the gospel karena it's a tough job. But I'm so blessed to be here. Okay, kita mulai. I wanna talk about berdampak dalam ketaatan. Sekali lagi saya mau bilang bahwa judul firman hari ini adalah berdampak dalam ketaatan. Tough ya. Kita harus berdampak, and yet kita harus taat. Challenging. Nah, Kristen berarti Kristus kecil. Sebagai Kristus kecil, kehidupan kita tuh harusnya memancarkan Kristus yang ada di dalam kita. We are here to be a blessing for others. Kehidupan kita memancarkan Kristus yang harusnya bisa dirasakan, membawa dampak positif pada sekeliling kita. Oke, semua setuju? Nah, sayangnya zaman sekarang banyak orang yang lebih mencari ketenaran, lebih mencari terkenal daripada berpengaruh. Nah, bedanya apa sebetulnya? Nah, kalau terkenal doang itu nggak berpengaruh, yang ada kita dikenal orang. Yang ada orang tahu siapa kita. Nah, sedangkan kehidupan kita seharusnya sebagai Kristus kecil itu harus berpengaruh ke orang sampai bisa menggerakkan orang untuk hidupnya diubahkan menuju kepada Kristus. Oke, seorang hamba Tuhan yang luar biasa bilang begini, kita tidak bisa merubah orang, tapi kita bisa jadi alasan untuk orang berubah. Oh, luar biasa. Saudara tahu hamba Tuhannya siapa? Dia adalah Nelson. I got it from his Instagram. Luar biasa hamba Tuhan ini. Tuhan pakai. Nah, Tuhan selalu mau fokus untuk perubahan hidup kita. Kepada perubahan hidup kita. Menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan, sehingga kita bisa mengikuti, menuruti teladan Tuhan, sehingga kita bisa berubah menjadi lebih serupa dengan Kristus. Nah, ada satu ayat di Matius 21, kita buka sama-sama. Ini tentang den of robbers, tentang sarang penyamun. Nah, oke, kita baca sama-sama yuk. Di judul perikopnya dibilang Yesus menyucikan bait Allah. Ini kejadian mungkin kalau kita ingat waktu Yesus marah-marah, Yesus ngamuk nih. Yesus bisa ngamuk juga ya, luar biasa. Apa yang membuat dia ngamuk? Nah, ini dia. Ayat 12 di sini dibilang, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Diusir semua nih orang yang jual beli. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Yesus balikin meja, ngamuk dia. Ngeri. Ayat 13 dibilang sini. Dan berkata kepada mereka. Nih, ini kata Yesus. Kenapa, apa yang membuat Yesus marah sampai balik meja? This is it. Ada tertulis katanya, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah,
Sarang penyamun ini apa? Sarang penyamun ini adalah tempat berkumpulnya para perampok. Sarang di mana para perampok ini berkumpul. Kenapa Tuhan ngamuk sekali sama ini? Karena Tuhan mau gereja Tuhan nggak cuman menjadi tempat pelarian orang berdosa. Sarang perampok itu kan orang berdosa, perampok, dia ngumpul di bait Allah loh ini, di rumah Tuhan. Terus mereka mungkin merasa lebih suci, merasa lebih baik dalam satu hari, tapi setelah itu mereka balik lagi melakukan hal yang sama on the next day. Lalu kehidupannya begitu-begitu aja, terus balik lagi ke rumah Tuhan, merasa baik lagi, lalu balik lagi melakukan kejahatan lagi. Hidup yang tidak berubah, hidup yang tidak diubahkan. Nah, Tuhan fokus pada transformasi hidup. Ini yang membuat dia marah. Karena tidak adanya perubahan hidup yang menjadi lebih baik. Padahal di rumah Tuhan. Padahal di bait Allah. Padahal di tempat yang seharusnya menjadi pusat transformasi hidup. Perubahan hidup. Menjadi murid Kristus berarti kita mengikuti apa yang Yesus katakan. Sehingga kehidupan kita bisa diubahkan menjadi lebih baik. Nah, tujuannya untuk apa? Cara paling cepat untuk menjadi kesaksian dan membawa pengaruh buat orang lain itu melalui perubahan kehidupan kita. Contohnya, kita yang tadinya suka marah, tiba-tiba berubah menjadi orang yang lebih sabar. Ada seorang member di sel group saya, dia bilang semakin saya membaca, semakin saya mengenal akan Tuhan, ada yang diubahkan di hidup saya. Tadinya saya seorang yang pemarah, sekarang walaupun masih ada marahnya, tapi setelah marah, saya minta maaf atas kesalahan yang telah saya buat gitu. Ada perubahan, sampai orang yang dimintain maaf itu sampai bingung. Bapak yang tadinya keras, yang tadinya galak, kenapa sekarang bisa minta maaf? Perubahan hidup kita itu yang bisa memicu seseorang untuk notice. Ada apa nih? Apa yang berubah? Itu yang bisa menjadi kesaksian kita bahwa kita menjadi murid Yesus. Nah, makanya ada ayatnya dibilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pengetahuan budimu. Nah, minggu lalu Pastor Mario bilang hidup kita harus menjadi jawaban. Itu benar banget. Artinya apa? Hidup kita harus jadi jawaban, bukan sebuah pertanyaan. Sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita harus menjadi jawaban bagi orang lain, bukan pertanyaan. Maksudnya apa? Pertanyaan itu gimana? Orang mungkin bisa bilang gini, kok dia kayak begitu sih? Dia bukannya anak Tuhan. Loh, dia kok bisa ngelakuin ini bukannya dia orang Kristen? Kadang orang menaruh ekspektasi yang lebih tinggi tentang anak-anak Tuhan, tentang orang-orang Kristen. Kenapa? Karena Yesus is so good. Tuhan Yesus itu begitu sempurna. Tuhan Yesus itu menyontohkan semua hal-hal yang baik. And yet, kita bilang kita sebagai murid-muridnya masih melakukan banyak hal yang salah. Nah, saya mau align minggu ini pemikiran kita, hati kita, pemahaman kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena alignment itu adalah suatu hal yang sangat penting. Ingat dosa itu asal katanya hamartia. Hamartia yang berarti meleset. Meleset dari apa? Meleset dari tujuan awalnya. Nah, kalau sampai meleset pun itu udah menjadi dosa. Nah, I want us to align our way of thinking. Align cara kita berpikir. Align pengertian kita sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan apa yang Tuhan bilang. Nah, hidup memang harus menjadi jawaban, tapi I wanna add this. Jangan kita berhenti sampai menjadi jawaban aja. Kenapa? Soalnya kalau kita cuma jadi jawaban, nanti orang akan bergantung pada kita, bukan pada Tuhan. Nah, kita menjadi terkenal, kita akan menjadi orang yang disebut sebagai, dia bisa solve problem. Kalau saya ada masalah, saya datang kepada dia, dia bisa menjadi jawaban atas permasalahan saya. Kalau saya sedang lagi dalam keadaan susah, saya lagi butuh, dia bisa menjadi jawaban. Harusnya hidup kita nggak cuma berhenti sebagai di jawaban. Menjadi jawaban itu penting, yes. Tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membawa orang kepada Tuhan. Kenal jawaban yang sesungguhnya adalah Yesus. Jadi kehidupan kita harusnya menjadi jembatan. Jadi awal mulanya kita menjadi jawaban, tapi jangan berhenti sampai jadi jawaban. We have to bring people to Christ. Kita harus membawa orang-orang kepada Tuhan, sehingga hidup kita menjadi jembatan. Nah, susahnya hidup menjadi jembatan itu kadang gini, kita harus mengarahkan orang kepada Tuhan.
Jangan harap kita bisa menjadi jembatan kalau kita belum siap untuk hidup kita diinjak, dilangkahi, dilewati sama orang demi menuju kepada pengenalan akan Tuhan. It is tough. Ini yang Pastor Keith ajarkan ke kita. Dia bilang sulit menjadi jembatan karena dibutuhkan penundukan diri. Yes, penundukan karakter. Tapi itu yang Tuhan mau. Supaya bukan kitanya yang menjadi jawaban, tapi Yesus. Nah, hidup kita harusnya menjadi jawaban untuk mengarahkan orang kepada Yesus yang sebenarnya. Oke, that is about berdampak. Nah, yang lebih dalam lagi daripada itu adalah tentang berdampak dalam ketaatan. Jadi minggu-minggu lalu, our sermon team has done a great job ngomongin soal discipling, gimana cara kita lead ourselves, gimana cara kita lead others, gimana kita harus itu. But I want us to go deeper in the Word of God saat ini. I want us to talk about ketaatan. Nah, oke. Kita kalau sekolah tuh kadang maunya kita cuma seneng belajar sesuatu yang kita senengin. Misalnya contoh pelajaran yang kita suka, wah kita seneng banget belajar. Tapi begitu dapat pelajaran yang kita nggak suka, biasanya kita kayak aduh acuh tak acuh, ogah-ogahan gitu. This happens to my son gitu. Anak saya itu kalau udah dapat pelajaran bahasa Mandarin, aduh itu dia udah nggak konsen dan segala macam. Tapi begitu science atau matematika atau art, wah itu dia semangat banget ngerjain lebih daripada apa yang seharusnya di-require dari dia. Jadi disuruhnya ini, wah dia kerjain bisa lebih banyak dan lebih bagus gitu ujung-ujungnya. Ngapain gitu? Orang cuma disuruhnya segini, nggak apa-apa. I like it papa, I love it gitu. And yet kalau sesuatu yang sulit, sesuatu yang dia nggak suka, bukan preferensinya dia kayak aduh males banget, susah banget. Ini sama kayak kita gitu. In life atau dalam baca firman atau dalam ngikutin Tuhan, we tend to choose. Aduh ini, firman bagus banget nih buat saya. Ini firman untuk saya banget nih. Wah saya suka gitu. Tapi begitu sesuatu yang, aduh kayak sakit nih di sini nih. Itu buat dia. Itu buat dia gitu. Denger dong firmannya gitu, bagus gitu. We tend to do that gitu. Nah, saya mau baca kita baca dalam firman Tuhan sebuah perikop. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini ada di Yohanes 6. Coba kita buka sama-sama. Yohanes 6, kita mulai dengan perikop di situ. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada orang banyak datang ikutin Tuhan Yesus. We have to know why we follow Jesus. We have to know kenapa kita ngikutin Tuhan. Nah, ada beberapa jenis orang yang ingin saya bahas nih tentang orang-orang yang ngikutin Yesus nih. Yang pertama, orang yang berbondong-bondong banyak rame mengikuti dia. Apa maksudnya? Oke. Kerumunan kadang menarik perhatian orang banyak. Contohnya, kita lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba ngelihat, ini bubble tea, rame banget yang ngantri, panjang banget yang ngantri. Ini pasti enak nih. Ayo kita coba gitu. Oke. Atau lagi jalan, terus tiba-tiba ini kok macet panjang banget nih sampai ke depan gitu. What's going on gitu. Ternyata pas dilihat, ternyata ada kecelakaan. Misalnya tukang siomay kepleset, jatuh gitu. Tapi semua orang kepo banget, semua orang pengen lihat gitu. Ada apa nih gitu. Sampai macet panjang. Ternyata pas ngeliat udah nothing gitu. Kerumunan tends to attract people. Crowd bisa menarik perhatian banyak orang. So do you follow Jesus because banyak orang yang ikutin dia? Karena lagi hype hari-hari ini. Karena lagi di pandemi semua orang kembali mencari Tuhan dan semua segala macam ikut online service, semua online service ditonton gitu. Do you follow Christ because orang-orang lain juga melakukan hal yang sama, because itu lagi rame, lagi seru, lagi hype? Atau kita ikut Tuhan karena Tuhannya? Lanjut ya. Ini menarik. Why do we follow Jesus? Nah, yang di ayat yang kedua disambung lagi di situ bilang karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ada tipe yang kedua. Yang pertama tadi kerumunan. Tipe yang kedua. Karena orang melihat mujizat atau ada penyembuhan yang terjadi. Nah, orang-orang ikutin, kalau mujizat itu bahasa Inggrisnya signs of wonders. Orang-orang mengikuti mujizat. Orang-orang mengikuti sign-nya, tandanya. Tanda sebuah keajaiban, yaitu mujizat gitu. Orang-orang ikutin signs-nya. Bukan tujuannya, bukan Yesusnya. Tapi dia ngeliat, ini orang sembuh loh. Ini orang mujizat.
Bagus nggak? Boleh nggak? Boleh, it's okay. Tapi jangan sampai kita udah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi kita cuman ngikutin mujizatnya doang. Kita nggak cari tahu siapa pembuat mujizatnya itu. Nah, kalau ada tanda nih, sign, air terjun sebelah sini gitu. Kita kan nggak akan kita datang, wih itu dia tandanya gitu. Oh air terjun sebelah sini. Kita foto-foto selfie gitu sama tandanya gitu, sama sign-nya. Wih air terjun, air terjun. Ayo pulang gitu. Udah. Enggak kan? Kita ngelihat tanda itu sebagai tanda menuju kepada air terjun yang sebenarnya. Baru kita ke sana, wah baru kita foto-foto sama air terjunnya. Sama dengan kekristenan kita gitu. If we just follow karena kita mengikuti tanda-tandanya, kita mengikuti pekerjaan tangan Tuhan, mujizatnya aja, we will not last long. Kita nggak akan bisa bertahan lama. Karena ketika trouble datang, ketika masalah datang, dan kita berdoa, Tuhan, mana mujizatmu yang waktu itu, mana ini kita menanti, kayaknya kita udah nggak sabar, rasanya kita, aduh, udahlah gitu. Yang ada kita akan hilang. Kalau kita lagi jalan ngelihat ada tandanya toilet gitu, toilet. Kita juga nggak do our business langsung di tanda itu kan, nggak mungkin dong gitu. Kita pasti cari, oh toiletnya di sana gitu. Sama, signs are just signs. Mujizat segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah tandanya. Tapi we need to find Jesus, we need to follow Jesus. Tapi kita harus mengikuti Yesus. Dia yang melakukan semuanya itu. Nah, Yesus kalau dia mau menjadi terkenal, dia bakalan happy kalau banyak orang yang ikut sama dia. Tapi Yesus mencari pengikut yang benar-benar mengikuti dia karena siapa dirinya. That's a very good point. Oke. Kenapa? Karena ayat 15 gini deh. Ayat 15 di sini bilang, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Karena Tuhan tahu orang-orang yang datang ini cuma ngikutin signs of wonders, mujizatnya, cuma ngikutin kerumunan, makanya Yesus nggak mau. Jadi dia menyingkirkan diri ke gunung seorang diri. Nah, kalau Yesus mau terkenal bisa aja kan, oh happy nih gitu sekali. Tapi enggak, dia mencari orang-orang yang benar-benar mau ikutin dia karena siapa dia. Ayat 24 kita baca. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak ada, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Oh, mereka kejar Yesus. Siapa Yesus? Roti hidup, dibilang. Ayat 25 kita baca. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau di sini? Kok udah bisa sampai sini gitu? Dan Yesus menjawab di ayat 26, dengarkan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, nah itu kan tipe orang sebelumnya. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jenis pengikut Yesus yang ketiga ini adalah kenyang karena sudah mengecap berkatnya Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari? Semua signs and wonders ini baik adanya. Untuk awal mula kita mengenal Tuhan Yesus. Karena begitu kita ngeliat, wow, Tuhan Yesus bisa melakukan ini, Tuhan Yesus bisa mengerjakan ini, kehidupan seorang bisa diubahkan, bisa seperti itu, it's a miracle gitu, dia bisa kayak begitu. Wah, aku percaya sama Tuhan Yesus, it's all good. Tapi ini bukan tujuan akhirnya. Dengar teman-teman, it is good in the beginning, tapi kalau kita sampai bertahun-tahun, sampai detik ini kita ikut Tuhan, cuman karena signs and wonders, cuman karena mujizatnya, cuman karena kita menerima berkat Tuhan, kita nggak akan bisa bertahan lama. Kita lihat selanjutnya. Apa yang terjadi kalau kita cuma ikut Tuhan oleh karena alasan-alasan ini? Nih, di ayat 60. Perikopnya aja udah bilang di ayat 60. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Wow, ada murid-murid yang mengundurkan diri ternyata. Oke, ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ingat, Tuhan nggak pengen kita follow Him, nggak pengen kita ikut Dia, cuman karena berkat, cuman karena ikutin orang, cuman karena kita udah melihat mujizatnya atau merasakan berkat Tuhan. Tapi Tuhan mau lebih daripada itu, if you wanna follow me, ikuti aku. Rasakan the real me, semua yang aku ajarkan, semua yang aku katakan. Kalau kita mau mengikuti Tuhan, we have to follow everything. We have to follow all of those gitu. Even perkataan-perkataan yang keras.
Siapakah yang akan sanggup mendengarkannya? Ayat 61 dibilang, Yesus yang di dalam hatinya tahu nih, Tuhan Yesus tahu dalam hatinya bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, murid-muridnya sebel gitu tentang hal itu. Yesus bilang gini kepadanya, adakah perkataanku itu menggoncangkan imanmu? What I said, apakah itu offend you? Menggoyangkan imanmu? Nah, ayat 66 di sini dibilang, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ada banyak yang kena, aduh, ketika ini terlalu keras buat aku. Aduh, ada yang sakit di sini nih. Karena perubahan itu kan harus ada yang sakit, harus ada yang mati. Yang mati apa? Aku, keakuan, diriku, kepentinganku. Itu harus digerus dulu sama Tuhan. Nah, begitu itu terjadi kayak, ini terlalu berat nih. Ini terlalu keras gitu. I'm out of here gitu. Nah, kalau kita ikut Tuhan hanya karena berkat mujizat pekerjaan tangan Tuhan, begitu ada pengajaran yang menurut kita keras, begitu ada disiplin, apa yang Tuhan katakan yang membuat kita tidak nyaman, kita akan mental. Ini khotbah untuk saya ya. Tuhan mau kita mendasari iman percaya kita pada alasan yang benar, bukan pada apa yang Tuhan bisa lakukan atau berkat-berkatnya, tapi pada pribadi Yesus itu sendiri. Dia yang menciptakan, dia yang mengerjakan ini semua gitu. Sehingga di saat kita mau dibentuk melalui ajarannya, sehingga di saat kita mau dibentuk melalui apa yang dia katakan, melalui firman-Nya, yang mungkin nggak sesuai dengan preferensi kita, mungkin itu beda. Apa yang kita mau dengar juga mungkin nggak sesuai. Aduh, gue nggak mau dengar tentang ini. Yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita suka dengar. Tapi kita akan tetap terus bisa mengikuti Tuhan karena ajarannya yang mengubah kehidupan kita dan menyelaraskan. So we follow Him because it changes us and it aligns us, menyelaraskan kita dengan keinginannya Tuhan. So aligns us so that our desire with His desire, it aligns. Karena itu yang terbaik buat kita. Let me explain. Let's go to 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Oh, firman harus dikasih tahu. Mau cocok sama waktu kita atau nggak cocok sama waktu kita, does not matter. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Aduh Tuhan tolong. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dibilang di sini kalau kita mau menegur, nasihat with patience, dengan kesabaran dan pengajaran. Ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Why am I preaching about this now? Kenapa saya share tentang ini? Because kami as leaders in our church, Creative City Worship, kami rindu agar kita semua jemaat Tuhan di tempat ini bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan menurut keinginan hati kita. Makanya kadang kita harus mau menerima ajaran teguran yang kadang sakit. Tapi itu esensial dalam kehidupan pertumbuhan iman kita. Itu penting buat kita. Di era pandemi ini kan kita sangat mudah untuk semua orang melakukan online service. Ada begitu banyak sermons yang beredar di online service di YouTube. We can just pick and choose. Aduh, hari ini lagi kurang senang nih, kurang happy. Saya mau cari khotbah tentang happiness. Hari ini, saya lagi berapi-api. Saya mau cari khotbah tentang apa gitu. Akan sangat mudah kita choose like a menu in the restaurant. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Tapi belum tentu semua yang baik yang kita mau dengar, yang kita suka dengar, itu yang kita butuhkan. Setuju? Katakan amin kalau sakit. Amin gitu. Saya sendiri aja, amin gitu. Nah, apa yang kita butuhkan? Kita harus mengikuti Tuhan dengan taat. Semua yang Tuhan katakan, apapun itu, we have to know that it is for our best. Untuk kebaikan kita sendiri. I want to talk about your preference or God's preference. Apa yang kita mau, apa yang kita suka, atau apa yang Tuhan suka. Matius 19 ayat 6 sampai 22 di sini. Saya mau bacain ini buat kita semua. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata,
Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik? Hanya ada satu hal yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah, katanya. Kata orang ini kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintahnya Tuhan. Kata anak muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang, gokil nih anak. Dia udah ngikutin semuanya loh. Apa aja yang diikutin? Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bohong. Hormati ayah ibumu, kasih lihat semua ini udah aku ikutin Tuhan. Ini anak muda sadis juga ya. I think dia lumayan gokil juga dia. Dan dia bilang ke Tuhan, semua udah aku turutin Tuhan gitu. Apalagi yang masih kurang. Apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya di sini dia bilang, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. If you wanna follow me, kata Tuhan, semua yang berharga buat kamu tinggalkan and come follow me. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Apa yang Yesus katakan di sini? Dia bilang jual semua hartamu ikut aku. Lalu anak muda ini langsung hilang, sedih, gone gitu. Tuhan Yesus nggak bicara tentang harta semata ya. Dia malah berbicara tentang apa yang menjadi preference orang anak muda ini. Apa yang menjadi kesukaan anak muda ini, apa yang dianggap anak muda ini penting. Karena mungkin untuk beberapa orang mengorbankan harta itu nggak susah. Tapi mungkin untuk beberapa orang mengorbankan waktu lebih susah. Mengorbankan kenyamanan lebih susah. Karena aku udah nyaman, I don't wanna move, I don't wanna do things. Ngorbanin perasaan. Itu susah mungkin buat beberapa orang. Makanya dari awal anak muda ini bilang, udah kulakukan semuanya. Apalagi? Nah, Tuhan bilang ngomongin soal preference. Begitu Tuhan tahu, oh hati anak muda ini berada di dalam hartanya. Apa yang ia miliki, apa yang dia achieve, apa yang ia bisa lakukan. Kata Tuhan, your preference or my preference? Apa yang kamu suka atau apa yang aku suka? Apa yang seharusnya engkau lakukan? Kadang kita mikir gini, oke, sibuk. Waktu kita berharga. Waktu anak muda ini kan bilang, harta, pilihannya harta atau ikut Yesus. Kadang kalau kita bilang sibuk, waktuku berharga, pilihannya antara waktuku atau memberikan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kenyamanan kita, kita udah nyaman, kita udah PW, kita udah mager, kita udah enak nih, nggak mau gerak. Atau kita gunakan waktu kita untuk bantu teman yang lagi butuh bantuan. Help them. Lagi benar-benar mereka in need. Kita ke sana untuk menjadi bantuan buat mereka. Pilihannya antara usaha bisnis yang sudah kubangun sampai menjadi seperti ini, walaupun kadang harus kompromi sini dan sana, dengan pilihan yang lain melakukan hal yang benar. Selimut, pagi-pagi dingin selimut, itu enak banget, nggak mau gerak. Atau bangun pagi, kasih waktu terbaik kita untuk Tuhan buat baca firman and spend time sama dia. Waktu terbaik kita tuh kan kapan sih? Waktu kita bangun tidur, begitu kita melek, bersih-bersih, make a cup of coffee, nggak ada gangguan, everything, semuanya lagi tenang, then we just spend time, benar-benar kita dan Tuhan. Kasih waktu terbaik kita buat Tuhan. Pilihannya kan kadang gitu, preference kita atau apa yang Tuhan mau. Nah, berarti mudah dong, gampang dong buat orang yang ngambang aja, yang nggak punya kemauan, yang ngikut aja, ya udahlah terserah aja lah gue mah gitu. Mau makan apa terserah, makan bakso yuk, nggak mau kemarin kan udah. Mau makan apa serah gitu. Nasi goreng yuk, nggak mau gendut gitu. Maunya apa sih gitu kan. Jadi sebetulnya gampang nggak sih buat orang yang, it does not talk about orang yang ngambang, yang terserah aja gitu, lebih mudah buat mengikuti Tuhan karena dia nggak punya preference. No, tapi sebenarnya gini, yang dimaksud di sini adalah bukannya kita jadi pasif atau ngambang aja ikut Tuhan plek-plekan, sekali percaya Yesus untuk selamanya, gue nggak peduli gitu. Udah
gue lurus-lurus aja gitu. No, tapi justru sebaliknya. Kita tahu apa yang kita mau, kita punya preference, tapi kita memutuskan untuk ikut apa yang Tuhan katakan. Preference-nya Tuhan instead of our own. Ini dibutuhkan keputusan besar. Dibutuhkan hati yang benar-benar mau hancur dulu. Itu artinya mengikuti dengan ketaatan. Ini artinya active faith, penyangkalan diri, iman yang aktif. Makanya Tuhan bilang sangkal diri, pikul salib. It talks about this. John Piper bilang begini, Jesus did not come into the world to give bread, but to be the bread. He did not come to be useful, but to be the most precious. Jesus came into the world to change your desires so that He could be your main desire. Tuhan Yesus nggak datang ke dunia ini untuk memberikan kita roti, tapi Dia adalah roti kehidupan itu sendiri. Dia nggak datang ke dunia ini untuk menjadi berguna buat kita, tapi harus kita sadari bahwa Dia adalah yang paling berharga di kehidupan kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk merubah keinginan hati kita, supaya hanya Dia saja yang menjadi keinginan utama hati kita. Our main desire, keinginan utama hati kita. Pernah nggak teman-teman berpikir bahwa jujur nih, ikut Tuhan itu susah. Kalau kita mau mencontoh teladannya Tuhan, ngikutin semua perintahnya itu kayaknya it's very hard, it's very difficult. Because to me, yes, I think about this all the time. I'm struggling untuk menangkap bahwa jujur, to be honest gitu, I'm still human gitu, dan banyak hal yang kayaknya susah banget dikerjain gitu. That's why sermon ini ada, because it's my struggle and I want to share it with all of you gitu. Mentor-mentor kita, Pastor Andi dari Bandung, dan kemarin kita baru dikenalin juga sama Pastor Michael dari Surabaya, has jelasin begitu banyak hal yang membuat saya belajar. Nah, satu hal yang saya dapat, memang ikut Tuhan susah. Memang kalau kita ngelihat teladan Yesus sebagai guru saja, mengikuti apa yang Dia ajarin, itu kayak membuat kita semakin berasa gagal, semakin berasa standarnya tinggi banget kita. And yet, ini yang saya dapat. Tuhan bilang, aku adalah roti kehidupan. Nah, kalau kita jalan ke mall, kita lagi satu jalan, terus tiba-tiba mencium bau harum. Wah, bau apa nih, enak nih. Wah, ini ternyata toko roti. Tahu kan, toko roti yang suka wanginya kemana-mana. Terus kita kayak, waduh, ini pengen banget nih. Begitu kita lihat, wah, rotinya baru jadi, dikeluarin dari oven. Masih anget, masih fluffy, masih berasap, wangi banget gitu. Kalau kita cuman cium doang, ngeliat doang, mengagumi, kita cuman lihat, itu nggak ada manfaatnya buat kita. Roti itu bermanfaat sampai roti itu kita beli, dipecahkan, terus dimakan. Begitu kita makan, baru kita akan menikmati manfaat sebetulnya dari roti itu. The fullness of God harus kita alami. Kita nggak cuma bisa ngelihat, Tuhan Yesus teladan, pengajaran ini. It will be very difficult for us untuk bisa mengikuti kalau kita nggak mengambil Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rule over me. Hidup bersama denganku. Nah, I learned this kemarin. Ada sebuah kejadian yang sungguh sangat, when I'm struggling with this, nah Tuhan itu baik. He can use anything untuk ngajarin kita. Jadi pada suatu hari, waktu saya pulang lari pagi, saya masuk rumah, terus saya ketemu anak saya umur 8 tahun. Anak pertama saya umur 8 tahun. Dia lagi nangis di depan mamanya. Dia lagi nangis. Ini pagi-pagi loh. Kenapa pagi-pagi nangis? Saya baru pulang habis lari pagi. Terus setelah saya selidiki, saya tanya, kenapa nangis gitu? Katanya, karena nggak boleh nonton TV. Loh, nggak boleh nonton TV. Ya, mamanya bilang, walaupun ini lagi libur, tapi kemarin matanya tuh udah capek nonton TV terus, gadget terus gitu, sampai terekspos terlalu banyak gitu. Jadi hari ini istirahat dulu pagi, no TV, sampai, karena anak saya bangunnya pagi banget gitu, sampai jam 9.30 baru boleh nyalain TV-nya katanya. Nah, dia nangis karena waktu itu dia mesti nunggu 1,5 jam lagi, saya ingat. Dan sulit bagi dia untuk ikutin perintah mamanya. Nah, saya tanya, kok kenapa nggak bisa? Emang susah nunggu 1,5 jam doang gitu? Katanya, no, it's very hard for me to wait. It's too long. Nah, lalu kalimat dia selanjutnya yang benar-benar bikin saya, adalah ini. I want to do the things that I want to do, and I want to do it now.
According to my own time katanya. Ini anak umur 8 tahun, saya bingung dapat ini dari mana. Kita kan orang tua baik-baik, mamanya memang baik, tapi kalau saya ya you know lah dia dapat ini dari mana gitu, nggak usah saya bilang gitu. Padahal kita kan nggak pernah mau nunjukin sisi kejelekan kita ke anak-anak, we always try to show our best kan ke anak-anak, and yet dia bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu. God speak to me. It hurts. It hurts. I want to do what I want to do, and I want to do it now according to my own time. Tuhan, saya mau ngelakuin ini. Tuhan, saya mau ini. And I have to do it now. In my own time. Kenapa susah banget? Kenapa lama banget jawaban doaku? I've been waiting for this for a long time. I cannot wait. I cannot do the things that you ask me to do. Nah, mamanya bilang gini ke anak saya. Istri saya bilang gini ke dia. Karena kamu ada di keluarga ini, you have to follow the rule katanya. Lalu dia bilang gini, nah ini another word yang menyakiti hati kita. Dia bilang gini, okay, then I want to choose another family katanya. Sedih banget. Istri saya sedih banget sampai berkaca-kaca matanya. Kadang we tend to say things kalau kita lagi marah ya. Kita lagi kecewa. Kadang kita suka ngomong hal-hal yang sebetulnya we don't mean it, tapi itu nyakitin banyak orang. Nyakitin orang-orang di sekitar kita, nyakitin Tuhan. Terus saya tanya, emangnya kenapa susah ya nunggu? Toh nanti TV-nya juga bakal nyala kan? 1,5 jam doang gitu. Terus dia bilang gak bisa. Memang kadang kita bilang Tuhan ikut engkau itu susah. I cannot do it. Ajaranmu itu susah. Gak bisa. And then something happened. Something stirred up in me. Ngeliat kejadian ini, terus sesuatu ada dalam hati saya bilang gini, oke, ya udah. Kalau gitu gimana kalau kita tunggu sama-sama? We will wait together, barengan. Let's do something together. I will wait with you sampai jam 9.30, lalu kamu boleh nyalain TV-nya gitu. I'm gonna accompany you. Mama and me, kita bisa masak breakfast bareng, kita bisa baca buku, main mobilan, mau mobil-mobilan, apa aja deh. Let's do anything, and I will do it with you sampai jamnya tiba, and then you can turn on TV. Akhirnya kita bikin sarapan, bikin roti, telur, ngobrol semuanya sampai we had a good time. We spend a good quality time. Sampai tiba jamnya dia boleh nyalain TV, terus dia bilang gini, waktu dia mau nyalain TV-nya udah jam 9:30. Dia mau nyalain TV, dia bilang gini, Papa, turns out it wasn't as bad as I thought. Ternyata nggak separah seperti yang saya bayangkan. Nunggu bareng itu nggak kerasa ternyata. Soalnya ada Papa sama Mama. Tuhan nggak cuman kasih kita ajaran, nggak cuman kasih kita perintah petunjuk, tapi dia sendiri mau berjalan bersama dengan kita melewati segalanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Tuhan rela mau meninggalkan surga hanya untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Kita yang bikin salah loh, kita yang berdosa loh. Tapi Tuhan kita bilang upah dosa adalah maut. Sehingga satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kita adalah dia harus mati buat kita. Harus ada pengorbanan, sacrifice. Karena upah dosa adalah maut, kematian. Dia yang mati buat kita, menggantikan kita, ada pertukaran di situ. He died for us. Jadi kalau kita bilang susah untuk taat, Tuhan Yesus sendiri udah pernah ngelakuin sebelumnya. Dia bilang sampai pada malam sebelum ia disalibkan, dia bilang gini, Tuhan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia gak mau disiksa, gak mau. Sebetulnya kalau boleh, gue gak harus jalanin ini semua. And yet, kehendakmu saja yang jadi, bukan kehendakku. Kalau gak ngomongin ketaatan, apalagi itu, I don't know. Ketika dia bilang ini, dia adalah seorang manusia biasa sama seperti kita. Waktu kita sakit, karena kita dikhianati oleh orang yang kita kasihi, Tuhan sendiri has been there. Dia dikhianati, bahkan dijual oleh orang yang ia kasihi, muridnya sendiri. Ketika kita sengsara dalam penderitaan apapun itu, krisis ekonomi, sakit penyakit, apapun itu, Tuhan has been there. God has been there. Dia udah pernah menjalanin ini semua. Sewaktu dia masih menjadi manusia. Semua luka-lukanya menunjukkan kesengsaraannya untuk saudara dan saya.
I wanna encourage kita semua hari ini bahwa Kristus Tuhan Yesus bukan hanya sebagai guru buat kita, bukan cuma jadi contoh, bukan cuma jadi teladan, bukan cuma sebagai pemberi berkat, pemberi mujizat, petunjuk arah kehidupan kita mesti seperti apa. But we have to know bahwa Tuhan Yesus itu sendirilah kehidupan itu. Kristus sendirilah kehidupan itu sendiri. Biarlah dia menjadi berkat terbesar kita sendiri. Dan dia adalah mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Saat ini, can I pray for all of us? All of us who's struggling. Semua yang sedang menjalani hari-hari ini dengan Tuhan, it's very difficult. Susah banget untuk mengikutimu Tuhan. I wanna pray for all of us. Kalau ada teman-teman yang belum kenal dengan Tuhan, yang ada tune in di online service kita ini, tapi belum mengenal siapa sih Tuhan Yesus yang selama ini ngomongin, I also wanna pray with you. Karena mengikuti Tuhan adalah the best decision yang saya pernah buat dalam kehidupan saya. It turns me into who I am right now. And I want you to journey with us. Sama-sama kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Let's bow our heads and let's pray. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami tahu firman-Mu ini hidup. Kami tahu firman-Mu ini bisa menjawab apa yang sedang kami gumulkan, apa yang sedang kami hadapi di setiap circumstances, di setiap apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan ini. Kami tahu firman-Mu itu hidup Tuhan. Biarlah kami senantiasa mencari Engkau Tuhan. Bukan kami hanya menjadi jawaban, tapi kami bisa menjadi jembatan juga Bapa, bagi teman-teman kami yang membutuhkan Engkau Tuhan. Biarlah keinginan hati kami hanya Engkau saja Tuhan. We pray that You will be our only desire Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk berkenan kepadamu Bapa. Dan kami tahu mungkin sulit, but we are so grateful Engkau mau berjalan bersama dengan kami. Engkau ada bersama dengan kami untuk melalui ini semua Tuhan. And we are so thankful punya Allah yang hidup seperti Engkau. Mungkin teman-teman ada yang belum mengenal Tuhan. Aku pengen berdoa buat kita semua, supaya kita mengambil Tuhan sebagai juru selamat kita, supaya Dia berkuasa atas kehidupan kita. Let's bow our heads sekali lagi. Mungkin ada teman-teman yang baru join our online service yang belum, siapa sih Tuhan itu? Siapa Tuhan Yesus itu? I wanna pray for all of us. Tuhan, untuk teman-teman kami yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa hari ini ada sesuatu yang terjadi dalam hati mereka Tuhan. Biarlah perkataan hamba-Mu ini semua yang berasal daripada-Mu Tuhan, gak cuman terdengar saja Tuhan, tapi it stirs something up in the heart Tuhan. Di dalam hati jemaat-Mu yang mendengarkan Bapa. Hamba-Mu berdoa, agar kiranya kami semua bisa mau mengambil Engkau sebagai Tuhan yang rule over us Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengambil kendali sepenuhnya atas seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang tahu yang terbaik buat kehidupan kami. Engkau Tuhan Allah yang merencanakan semua yang baik untuk kami Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, kami minta biarlah ada penundukan karakter Tuhan, ada penundukan keakuan, more of You Tuhan and less of me Tuhan. Supaya hati-hati yang keras boleh dilembutkan hari ini Bapa. Biarlah kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menjamah setiap hati kami Tuhan. In Jesus name we pray, we are so grateful punya Allah yang mau berjalan bersama dengan kami. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin.